Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita tidak mau perempuan-perempuan kita mendapat perlakuan sebagaimana yang dialami oleh Mahsa Amini. Bukan. Mahsa Amini adalah perempuan muda berusia 22 tahun yang diberitakan banyak media di dunia dan termasuk di Indonesia meninggal karena ditangkap oleh polisi moral atau biasa disebut dengan polisi syariah dengan alasan jilbab yang dikenakannya tidak sesuai dengan aturan. Sebagian rambutnya masih terlihat. Akhirnya Mahsa Amini ditangkap dan menurut kabar konon dia mendapatkan abuse of power dari polisi moral sehingga ini menyebabkan kematian bagi gadis muda ini. Akibat tragedi yang menjadikan Mahsa Amini menjadi korban, maka gerakan protes dengan cara membuka jilbab dilakukan oleh kalangan perempuan Iran. Peristiwa yang menimpa Mahsa Amini sudah barang tentu harus kita sesali. Penyesalan itu tidak hanya bagi kaum perempuan saja, namun juga bagi kita semua umat manusia yang memandang bahwa dalam diri manusia ada hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Kita semua harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan beberapa hal bisa saya kemukakan sebagai berikut. Pertama, sudah seharusnya dalam pandangan Islam, nyawa manusia mendapatkan penghormatan. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam soal hifdzul hayat atau hifdzun nas, bahwa nyawa manusia berhak mendapat perlindungan. Hak asasi manusia universal juga menjamin kehidupan manusia. Selama mereka manusia, apapun latar belakang, ras, gender, agama, keyakinan, ekonomi, dan lain sebagainya, maka kehidupan mereka harus mendapatkan keselamatan. Mahsa Amini seharusnya mendapat perlindungan dari negaranya, namun nampaknya itu tidak terjadi. Nyawanya melayang karena perlakuan polisi moral atau polisi syariah di negerinya. Kedua, kita di Indonesia, negeri yang terbuka, harus mengambil pelajaran dari kematian Mahsa Amini. Sebenarnya kalau boleh jujur, di balik sikap sebagian kalangan di Indonesia, termasuk di dalamnya sebagian umat Islam yang kritis terhadap fenomena jilbabisasi di negeri kita, adalah kekhawatiran akan hal yang sama menimpa Mahsa Amini. Menurut beberapa studi, Indonesia memulai fenomena jilbabisasi semenjak terjadinya revolusi Iran 1979. Pada saat itu, keberhasilan revolusi Iran 1979 dianggap sebagai model gerakan Islam yang bisa dijadikan contoh bagi negeri-negeri Muslim lain termasuk Indonesia. Rejim Soeharto berusaha untuk mencegah pengaruh revolusi Iran ke Indonesia, termasuk melalui penerbitan fatwa MUI soal sikap kehati-hatian yang harus diambil oleh orang Indonesia pada Syiah pada dekade 80-an. Namun apa yang bisa dihalau oleh Soeharto hanya urusan propaganda anti-Syiahnya, namun tidak menghalangi pengaruh fenomena jilbabisasi. Satu persatu para elit politik perempuan pada saat itu memakai jilbab untuk menunjukkan kesalehan mereka. Mereka mencoba membangun korelasi antara pemakaian jilbab dan kesalahan perilaku atau sosial. Memang proyek jilbabisasi yang mulai terjadi pada masa Orde Baru lebih banyak melalui jalur budaya. Namun jilbabisasi berjalan secara pasti sampai kini. Bahkan jalur budaya kini perlahan beralih menjadi jalur politik dan hukum, di mana jilbabisasi sudah mulai didukung oleh negara. Aturan-aturan di tingkat perda tentang jilbab bahkan langsung muncul tidak lama setelah kejatuhan pemerintah Soeharto. Di Sulawesi Selatan khususnya di Bulukumba, jilbab menjadi peraturan daerah. Bupati sebagai penguasa di daerah itu selalu membawa jilbab di mobil dinasnya untuk dibagi-bagikan ketika bertemu dengan perempuan yang tidak memakai jilbab. Fenomena seperti ini terjadi sampai hari ini di beberapa pemerintah daerah. Kini, sekolah-sekolah negeri juga mulai ramai mengadopsi kewajiban berjilbab bagi siswa mereka. Ketika upaya mereka ketahuan oleh publik dan diprotes, sekolah-sekolah ini berusaha memberikan alasan ini dan itu. Namun dari berbagai alasan yang mereka kemukakan, terlihat bahwa mereka ini memang memimpikan adanya sistem yang mengontrol tubuh anak-anak perempuan mereka. Apa yang ingin saya tandaskan di sini bahwa gerakan jilbabisasi
untuk sampai pada pemaksaan atau koersif sebagaimana yang terjadi di Iran dan negeri-negeri lain itu tidak akan berjalan secara cepat dalam konteks Indonesia karena negeri kita bukanlah Iran atau Saudi Arabia. Namun perjalanan yang lambat itu tidak berarti bahwa gerakan jilbabisasi itu berjalan di tempat. Sama sekali tidak seperti itu. Mengapa demikian? Karena jilbabisasi ini hanya salah satu fenomena yang menginginkan formalisasi syariah itu terjadi di Indonesia. Di negeri kita ini banyak inisiatif baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan negara yang mencoba menciptakan lingkungan atau situasi yang mendukung syariah untuk dilaksanakan. Saya yakin banyak perempuan di berbagai negara yang menjadi korban sebagaimana yang dialami oleh Mahsa Amini akibat dari enforcement aturan berjilbab. Dalam konteks Indonesia, antara yang menghendaki memakai jilbab dan tidak memakai jilbab mungkin bisa berimbang. Posisi negara dalam hal ini harus berada di tengah, di mana tidak membuat atau menyetujui segala bentuk aturan yang berimplikasi pada pemaksaan pemakaian berjilbab. Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh melarang seseorang untuk berjilbab yang didasarkan pada kesadaran mereka sendiri. Sebab dalam beberapa pandangan, memakai jilbab oleh sebagian kalangan perempuan dianggap sebagai cara pembebasan diri dari tradisi dan kungkungan budaya patriarkis. Tapi inti dari masalah ini adalah negara sebagai lembaga yang harusnya netral memang tidak boleh melakukan pemaksaan, baik untuk memakai ataupun tidak memakai jilbab pada perempuan-perempuan mereka. Dalam konteks Mahsa Amini, polisi moral atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah Hizbah, memang sebuah lembaga pengawas yang bisa saja melakukan abuse of power dalam menjalankan tugas mereka. Perlu diketahui bahwa di negara-negara di mana hukum syariah diberlakukan, maka mereka biasanya memiliki hizbah. Dalam sejarah Islam, hizbah dulunya adalah inspektor pasar. Namun dalam konteks kekinian, keberadaan hizbah lalu menjadi pengawas atau inspektor moral. Kita menerjemahkannya sebagai polisi moral. Di Aceh, karena penerapan hukum syariah, maka polisi moral juga ada di sana. Tugas dari polisi moral ini menjadi pengawas bagi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah jargon yang sering kita dengar dari organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam zaman dulu. Jika mereka melihat ada kemungkaran, maka tugas mereka adalah menghentikan kemungkaran itu. Hal ini persis yang polisi moral Teheran yang menganggap jilbab Mahsa Amini tidak memenuhi standar. Padahal di dalam hukum Islam, soal jilbab ini memang menjadi bagian perbedaan pendapat. Kita tidak mau hal yang sama yang menimpa Mahsa Amini terjadi di Indonesia. Sebagai catatan, kasus Mahsa Amini harus menjadi cermin bagi kita bahwa negara harus melindungi hak-hak dasar warganya. Tidak ada pilihan lain bagi negara untuk menjaga kehidupan dari seluruh warga negaranya dari ancaman kematian dan pembunuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.